Aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu. Ampunilah dosaku, Agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam tubuh dan darah-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam
Ya Yesus Kau bersama bagaimana sehingga patut Kau kena bencana. Siapakah yang menyebut tuduhan melawan Tuhan? Kau disesati, ejek diludahi, dan tubuhmu yang suci dilukai. Mahkota duri menekan kepala yang tak bersalah.
Bila Yesus tak bersalah bagaimana, sehingga patut kau kena bencana. Siapa? Hai dunia, lihat Tuhan yang Raja kehidupan, tergantung di salib. Untuk kita jua ditanggungnya semua, sengsara dan celah dan air. Hai aku yang celaka, ku patut di neraka menanggung hutangku. Ku patut menderita segala duka cita, sesahanmu dan bilurmu. Salam. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Minggu 19 Februari 2023. Pertama, warta keuangan. Pertama, penerimaan per tanggal 21 sampai dengan 18 Februari 2023 sebesar Rp84.601.400. B. Pengeluaran per tanggal 12 sampai 18 Februari 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib hak sinode GKI di Tanah Papua, yaitu persepuluhan 100%, sebesar Rp34.964.000. B. Setoran wajib jemaat 40%, Rp13.419.200. Kedua, setoran wajib hak klasis GKI Port Dumbai 20%, sebesar Rp6.709.600. C. Belanja jemaat per tanggal 12 sampai dengan 18 Februari 2023 sebesar Rp40.202.200. Kedua, warta kehadiran jemaat yang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada Minggu tanggal 12 Februari 2023 sebagai berikut. Pertama, pada jam 06.00 WIB berjumlah 232 orang. Kedua, pada jam 9.00 WIB di gedung gereja berjumlah 528 orang. Melalui live streaming 80 orang. Dan yang ketiga, ibadah jam 16.00 WIB berjumlah 249 orang. Ketiga, warta ibadah. Ibadah jam 16.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Frans Pokames STH, Majelis Biket Rayon Diaspora, pemain organ Bapak Penatua Jenusi,
Kantoria Ibu D. Pasiwarisa Manupandu. Kedua, ibadah pengasuh dan remaja 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 19 Februari 2023 jam 12.00 tempat Pospel Arius Rayon APO. Kedua, ibadah paduan suara Jemaat GKI Pengharapan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 20 Februari 2023 jam 18.00 WIB yang dikunjungi pengurus BP 2 Muger dan anggota paduan suara Rayon Ampera. Tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Dan yang keempat, ibadah Rayon Diaspora dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 21 Februari 2023 jam 17.00 yang dikunjungi keluarga Andris Imbir, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Romawi 4, warta tambahan. Niat nikah pertama, Saudara Noli Philip Luntungan SHI, lahir di Jayapura pada tanggal 7 November 1994, anak kedua dari pasangan suami istri almarhum Bapak Ronald Adrianus Luntungan SKM dan Ibu Samsila Mala dengan alamat Jalan Diponegoro nomor 65 Aryoko Rayon Okumene, dengan saudari Elizabeth Kartika Kurnia Wenerungan SIP, lahir di Jayapura tanggal 3 April 1996, anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Letranus Mayer S. Wenerungan dan Ibu Mar Lusce Rantung AMPD dengan alamat Jalan Diponegoro Ajendam 17 Cendrawasih Rayon Okumene. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 jam 10.00 WIB. Pengembalaan pernikahan oleh pelayan kepada pasangannya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 10.00 bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari Rayon Okumene. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini disilakan berdiri. Terima kasih. Niat nikah yang kedua, Saudara Markus Gogori Runggaweri, lahir di Nabire pada tanggal 7 Agustus 1996, anak kedua dari pasangan suami istri, Bapak Mesak Sem Runggaweri dan Ibu A. Warinusi dengan alamat APO Gudang RT 02 RW 03, dengan saudari Para Tamara Engko, lahir di Ambon pada tanggal 23 Februari 1997, anak kedua dari pasangan suami istri almarhum Bapak Leksa Alson Engko dan Ibu Ella Engko Patiwail dengan alamat Jalan Pemuda Rayon Klubkam. Pasangan tersebut bermaksud melangsungkan niat nikahnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 jam 13.00. Pengembalaan pernikahan oleh pelayanan kepada pasangan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 jam 16.00 bertempat di ruang konsistori. Majelis yang akan mendampingi baik dalam pengembalaan maupun pemberkatan nikah adalah majelis dari WIT Klubkam. Kepada pasangan nikah tersebut, jika hadir dalam ibadah ini disilakan berdiri. Ya, terima kasih. Ketiga, pencatatan sipil perkawinan. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura akan melakukan pencatatan sipil massal bagi pasangan suami istri
warga Kota Jayapura tanggal 4 Maret 2023 secara gratis. Untuk itu bagi warga jemaat yang telah mengambil formulir pendaftaran agar segera mengembalikan ke sekretariat jemaat paling lambat tanggal 23 Februari 2023. Keempat, kabar Injil di Tanah Papua 168 tahun. Mensyukuri 168 tahun masuknya Injil di Tanah Papua dan mendukung pemberitaan Injil di jemaat-jemaat GKI yang ada di wilayah 9, yaitu Kasis GKI Merauke, Mapi, Bopendigul, dan Asmat. Maka dalam ibadah selama bulan Februari 2023 ada kota asidana kemandirian yang hasilnya 100% diperuntukkan bagi jemaat-jemaat yang pribumi di wilayah pelayanan tersebut. Majelis memohon dukungan jemaat sekalian untuk asidana yang dimaksud. Atas dukungannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kelima, rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Untuk diketahui oleh jemaat, rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari amplop janji iman, derma, biru dan partisipasi jemaat sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 berjumlah Rp395.213.600. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Informasi penerimaan amplop janji iman selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman panitia pembangunan. Keenam, tim Pesawari Kota Jayapura. Penyelenggara Pesawari Kota Jayapura menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota dan saudara jemaat yang ada di wilayah pemerintah Kota Jayapura untuk mengikuti seleksi tim Pesparawai Kota Jayapura guna persiapan Pesparawai Provinsi Tanah Papua di Kabupaten Kerom. Seleksi tim Pesparawai Kota Jayapura akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 22 Februari 2023 jam 9.00 sampai selesai. Tempat Gereja GKI Pengharapan Jayapura. Adapun kategori dan usia yang diseleksi serta persyaratan pendaftaran dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. Ketujuh, kota-kota persembahan khusus. Disampaikan kepada jemaat bahwa di dalam ruang ibadah lantai 1 semua kota-kota persembahan khusus telah diletakkan di depan meja altar. Untuk itu bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan diakonia, persembahan pembangunan, amplop-amplop persembahan pengucapan syukur, persepuluhan dan aksi 5 menit dapat dibawa ke kota-kota yang tersedia di depan meja altar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita beribadah dengan mengikuti tata ibadah minggu pertama, masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus. Jemaat disilakan berdiri. Shalom. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, oleh anugerah Tuhan kita diperkenankan memasuki hari yang ke-50, minggu ke-8 sebagai waktu di mana seluruh orang Kristen di seluruh dunia memasuki masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus dalam tahun pelayanan 2023 ini. Pada lingkup GKI, kita terus mendoakan karya pembaruan Tuhan kepada manusia menjadi sorotan pelayanan triwulan pertama Januari, Februari, Maret 2023. Masa raya ini kita jalani selama 7 minggu sebagai suatu kesempatan untuk memaknai penderitaan, pengorbanan, bahkan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Penderitaan Kristus adalah jalan penderitaan manusia yang dipilih Tuhan berkarya menyelamatkan manusia dan dunia ini. Marilah kita gunakan masa raya minggu kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kesempatan untuk semakin membangun persekutuan yang intim dan kokoh dengan penebus dan juru selamat kita. Mari kita menyumpahi Tuhan yang berkenan mengambil penderitaan kita. Mari kita menikmati persekutuan dengannya. Mari kita menyembah Allah Tuhan kita dalam penyembahan, doa, serta ibadah kita. Sini rindu yang penuh, melora di hati kami, rindu menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Kami mohon, datanglah ya Tuhan Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 48 ayat 1 dan 2. Marilah kita beribadah. Ibadah di saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai jemaat sekalian. Mari kita dalam keadaan berdiri memuji dan memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani 48 ayat 3 dan 4. Hosiana kotamu, buka pintu keemasan.
kasihiana kotamu, buka pintu keemasan. Sudah lama mengeluh, kami akan kelepasan. Datanglah ke negeri yang tetap kau kasihi. Hosiana, masuklah kota milikmu ya Raja. Kami hendak menyerah dan menurut Engkau saja. Terima hormat dan sembah, Tuhan kami, masuklah. Semua orang percaya dipersilahkan duduk kembali. Kita hendak masuk di dalam merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Jemaat yang Allah kasihi, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya serta mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Dikau mengenal kami seutuhnya, lebih dari kami sendiri mengenal diri dan hidup kami. Kami mengakui kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Sebab itu kami mohon, dengarkanlah permohonan kami dan ampunilah kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 52 ayat 3. Kesalahanku jua. Kesalahanku jua dan dosaku semua sebanyak pasir laut yang menyebabkan duka, sengsara, muh dan luka, dan siksa yang membawa maut. Inilah berita keampunan bagi kita. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh ada keampunan dosa. Dalam 1 Korintus 1 ayat 15 firman Tuhan katakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Nyanyian rohani 53 ayat 4, ajaib benar pengasihan. Ajaib benar pengasihan Gembala yang mati ganti domba yang bersalah. Ya Tuhan, utang hamba-Mu semua Kau tanggung jua. Kita hendak mendengarkan hukum Tuhan, maka persekutuan diundang bangkit berdiri.
Kita hendak menerima hukum Tuhan ini yang menjadi petunjuk hidup baru kepada kita dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Hukum yang terutama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh WIK atau Rayon Diaspora. Majelis Rayon Diaspora dipersilakan.
Terima kasih untuk kesaksian yang telah dipersembahkan dalam bentuk pujian oleh Majelis Rayon Diaspora. Tuhan Yesus memberkati. Semua orang percaya yang berkenan hadir di saat sore hari ini. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Sakaria 7 ayat 1 sampai dengan 14. Kitab Sakaria pasal 7 ayat pertama sampai dengan 14. Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami, seraya menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam peribadatan kami saat ini, dan secara khusus untuk memasuki pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Lengkapilah setiap kami, ya Allah, menurut kasih setia dan anugerah-Mu, supaya kami dapat menerima dan memahami apa maksud Allah melalui firman ini kepada kami, dan kami juga dapat melakukan dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersabdalah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Guru dan Pengajar kami yang baik, kami berdoa dan memohon. Amin. Pelayan membacakan ayat-ayat ganjil dan jemaat menyambutnya dari ayat-ayat genap. Sakaria pasal 7 ayat pertama sampai dengan 14 dari judul Ibadah Puasa yang Baik. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Sakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kisleu. Untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang, dan masih Sentosa dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar
dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah semua orang percaya yang membaca, mendengar, mau memelihara dan melakukan seluruh firman Tuhan ini. Haleluya. Shalom, persekutuan semua yang diberkati Tuhan. Hari ini kita telah berada di hari atau minggu pertama dari 7 minggu kesengsaraan Tuhan Yesus. Dalam minggu pertama ini, masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus, dari pembacaan Sakaria pasal 7 ayat pertama sampai dengan 14, kita diantar dalam sebuah tema ibadah puasa yang baik. Ibadah puasa yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari, banyak kalimat-kalimat yang menerjemahkan arti puasa. Puasa bisa diartikan menahan lapar dan haus. Dan puasa juga bisa diartikan menahan diri dari sikap kelakuan yang buruk. Puasa juga bisa diartikan menahan diri dari hal-hal yang membuat orang lain susah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, namun yang sering kita jumpai, kita lihat dan kita temui adalah puasa dalam arti menahan diri dari makan dan minum. Dan banyak yang terjadi dan dilakukan oleh pribadi maupun kelompok atau jemaat dalam persekutuan. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang-orang percaya, kita melihat dari kesaksian firman Tuhan ini, ternyata semua yang dilakukan oleh umat Tuhan adalah hal menurutnya baik, menurutnya benar, menurutnya itu sudah layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita melihat dari kesaksian Sakaria ini bahwa Tuhan menyampaikan pernyataannya yang menentang
puasa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Bapak Ibu, selama kurang lebih 70 tahun itu mereka ada di pembuangan, ada di kerajaan Babel. 70 tahun itu nubuat Yeremia bahwa mereka akan ada di pembuangan. Tentang hal berpuasa, Yesaya telah bernubuat. Puasa yang dikehendaki Allah itu dibaca dalam Yesaya 58. Apa yang Allah katakan dan Yesaya sampaikan. Mengapa kamu berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua orang. Orang berpuasa adalah bagaimana dia mau dirinya, pribadinya dipulihkan, dan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi hal yang sedang dia hadapi itu. Di dalam Yesaya 58 dikatakan juga, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara dalam tradisi dan dalam kehidupan bangsa Israel. Kesaksian Sakaria memperlihatkan bahwa bangsa ini berpuasa dalam setahun 2 kali, bulan ke-5 dan ke-7. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, bercermin dari apa yang disampaikan Tuhan kepada Yesaya melalui Yesaya 58, apa yang Allah kehendaki? Semasa orang Israel berpuasa adalah bagaimana mereka mengingat bait Allah yang dibangun itu telah dihancurkan, telah dirobohkan, telah dihilangkan atau diporak-porandakan oleh Babel. Sehingga orang Israel berpuasa, Tuhan, kenapa masalah ini kami alami? Sementara bangunan ini, gedung ini dibangun dengan luar biasa oleh Raja Salomo. Mengapa hancur? Mengapa tidak ada lagi? Saudara-saudari, kita bercermin dari Yesaya 58 ini. Orang berpuasa, tapi pada waktu itu mereka tidak mengerti makna puasa yang sesungguhnya. Mereka berbantah-bantahan, mereka bercaci maki, dan juga menyampaikan hal-hal yang tidak layak. Dan hal ini telah disampaikan oleh Yesaya 518 tahun sebelum Masehi. Baru nubuat atau penyampaian oleh Sakaria. Waktu yang jauh luar biasa. Yesaya sudah sampaikan. Sehingga dalam Yesaya 58 ayat 6 dikatakan, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau. Jadi bangsa Israel mengadakan puasa, dan Yesaya, firman Tuhan katakan, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki? Di ayat 5, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Di ayat 6 dikatakan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman
dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Di ayat 7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ini yang diminta Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, sebagai orang percaya, pasti juga di antara saudara-saudari ada yang melakukan dan melaksanakan puasa. Ada yang melakukan dan melaksanakan, namun belum berapa jawaban sampai hari ini. Baca kitab Sakaria 7 ini dengan Yesaya 58 itu. Kenapa Tuhan tidak jawab? Kenapa masalah kita, kenapa pergumulan kita, kenapa keadaan kondisi kita dalam keluarga, dalam usaha, dalam kerja, dalam segala pelayanan ini tidak ada jawaban? Seakan doa kita hanya sampai di plafon. Dia tidak keluar, dia tidak tembus naik. Dia terhalang di sini. Apa? Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Puasa itu harus orang mulai dari dalam dirinya. Dia harus mengakui, dia harus menceritakan segala kekurangan, segala kesalahan yang tersembunyi, yang rahasia. Kasih tahu pada Tuhan. Tuhan sebenarnya tahu, tapi dia mau orang kita berbicara. Dia mau kita mau memberitahukan, menyampaikan itu. Terkadang kita langsung masuk, Tuhan Maha tahu, jadi Tuhan sudah tahu saya isi hati. Kasih tahu dia. Buka. Kebanyakan kelompok-kelompok persekutuan doa, persekutuan puasa lakukan, tapi apa hasilnya? Bapak Ibu saudara-saudari, hal ini kita jumpai banyak jaringan-jaringan doa. Ramai di kota Jayapura ini, tanah Papua ini. Tapi benarkah yang ada di dalam jaringan itu sudah dipulihkan atau belum? Baca nih Yesaya 58. Banyak jaringan doa nih, bilang kita berdoa puasa semalam suntuk. Tapi kamu hidup begitu kan? Orang yang melakukan doa puasa itu hidupnya dipulihkan. Dan dia menjadi saluran berkat kepada orang lain. Berkat melalui tutur kata, melalui kelakuan, melalui perbuatan. Rumahnya terbuka, hatinya terbuka, melayani orang. Itu baru ada berkat. Yesaya 58 mengantar kita pada bagian ini. Itu sebabnya dalam Sakaria pun dikatakan di dalam pembacaan kita di sore hari ini. Pada ayatnya yang ke-9 dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Ayat 10, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap mereka masing-masing. Ayat 11, tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinga supaya jangan mendengar. Ini yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari. Orang berpuasa, orang harus mengerti. Dalam kesaksian Matius pasal 4 dari pasal 3
bagaimana Yesus sesudah dibaptis, lalu Roh membawa dia ke padang gurun. Lalu Yesus menjalani puasa itu selama 40 hari, 40 malam. Ketika Yesus lapar, apa perkataan pertama yang dilontarkan oleh si penggoda itu? Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini roti. Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sore hari ini kita semua diantar dalam satu pengalaman yang baik, dalam satu pengertian yang benar. Apa yang kita hadapi dan gumuli, apa yang menjadi pergumulan kita dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Pergumulan kita, kalau kita angkat muka dan melihat sekeliling kita di atas kita, gedung ini, dia sudah menunjukkan bahwa kita semua duduk ini pasti dalam keadaan was-was, hati-hati. Karena gempa terus terjadi. Kita melihat gedung ini. Kita ditantang untuk berpuasa untuk gedung ini. Kita semua umat jemaat GKI Pengharapan Jayapura ditantang untuk berpuasa untuk gedung ini. Ternyata puasa yang kita lakukan, kita kerjakan, itu membawa jawaban bagi kita dalam jemaat. Bapak Ibu, kalau pagi ikut ibadah live streaming atau yang hadir di jam 9, Bapak Ketua telah memberitahukan kabar baik yang bersumber dari Tuhan melalui pemerintah Republik Indonesia untuk jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Proposal jemaat pengharapan telah dijawab oleh Presiden Republik Indonesia. Tinggal kita banyak berdoa. Kita berdoa, kita lakukan doa dan puasa dengan benar. Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya untuk gereja. Saya sepagi ikuti ibadah dan dengar, saya menangis, Bapak Ibu Saudara. Karena ini pergumulan berat. Kita butuh biaya yang sangat besar, tapi biaya itu datangnya dari Tuhan melalui pemerintah Republik Indonesia. Semua yang kita upayakan telah Tuhan jawab. Mari kita banyak berdoa, kita berpuasa supaya pekerjaan ini dia datang pada hari waktu Tuhan. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Kita di Minggu Sengsara yang pertama diantar untuk masuk di dalam ibadah puasa yang baik. Ibu Bapak, kalau menyangkut pekerjaan fisik, pembangunan fisik gedung gereja ini Tuhan telah jawab. Apalagi bangunan rohani yang ada di saudara dan saya. Kita kerjakan bagian yang kita bisa kerjakan, selebihnya pasti Tuhan yang kerjakan. Mari kita setiap orang mau membuka diri di hadapan Tuhan. Jangan kita menjadi orang-orang yang selalu mengabaikan seluruh nasihat dan pengajaran yang datang dari Tuhan kepada kita. Coba Bapak Ibu, saya ajak kita membaca di ayat yang ke-13 dari pembacaan Sakaria 7 tadi. Kalau kita tidak mau dengar firman Tuhan, apa yang nanti terjadi? Kita baca di ayatnya yang ke-13 dari Sakaria 7. 1, 2, 3. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Ini jelas Bapak Ibu Saudara. Keaktifan kita, kehadiran kita, keturutsertaan kita dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tapi mari kita melangkah lebih lagi daripada itu.
Kita mari mendekatkan diri kepada Tuhan, membuka hidup ini secara baik, memberitahukan Tuhan segala kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Buka itu dalam doa-doamu secara pribadi, sampaikan itu kepada Tuhan. Apa yang terjadi di ruang kerjamu, apa yang terjadi di ruang usahamu, apa yang terjadi di dalam lingkunganmu, di dalam keluargamu yang tak berkenan di hati Tuhan, beritahukan berdasarkan firman Tuhan. Sebab saudara dan saya, ayat 13 dengan jelas, kemarin kita dengar, kita alami gempa. Tapi ketika ada anak Tuhan, Tuhan berteriak, tolong Tuhan. Tuhan tolong, atau angkat tangan, Tuhan tolong. Tuhan akan jawab dia. Tuhan akan dengar dia. Karena di waktu dia berkelebihan, di waktu dia punya segala-galanya, ditetapinya Tuhan. Tetapi yang hidup foya-foya, hidup yang bermain-main, berhura-hura, saat seperti itu mengalami gempa, aku berteriak Tuhan juga, seperti jawaban di ayat 13 ini. Dia tidak akan mendengar. Kita mau bilang apa? Mau melawan dengan dia? Tidak bisa. Dia yang punya hidup ini. Mazmur 100 ayat 3 bilang, punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dia yang punya. Mau melawan dengan siapa? Dia yang jadikan kita. Terus kita mau bilang, saya ini rajin sembahyang, saya ini pemberi bagi gereja. Memberi rajin boleh-boleh saja, tapi ada melakukan yang Tuhan mau, rubah hidup ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, berita dari ibadah puasa yang baik pada Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini bagi kita, bagian ini mau mengantar kita, masih ada 6 minggu lagi masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus. Marilah di minggu yang pertama ini, setiap orang kita masuk di dalam merenungkan, mengevaluasi dan mengintrospeksi diri. Saya di hadapan Tuhan, saya sudah hidup baikkah? Atau saya sudah hidup sesuai dengan firman-Nya kah? Atau saya masih menyimpang ke kiri atau ke kanan dalam hidup ini? Ini yang mengantar kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, lewat kesaksian Zakaria ini juga mau memberitahukan kita, ingatlah Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Cari Dia. Jangan saudara waktu susah, saudara waktu dalam kemalangan, saudara waktu dalam pergumulan yang berat, saudara dalam masalah yang besar, baru saudara datang, Tuhan tolong saya. Tuhan tidak akan menjawab dan menolong kita kalau kita tidak merubah hidup kita dengan baik. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari makna ibadah puasa yang baik dalam Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama ini, saya dan saudara-saudari, marilah kita menjadi orang-orang yang membangun persekutuan dekat dengan Tuhan. Waktu ini kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Waktu ini kita pakai untuk selalu mendalami dan mendengarkan firman Tuhan, dan kita melakukannya. Sebab ketika kita melakukannya, saya ingat satu kesaksian firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 14 dan 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Kita ada di dalam masa yang ada di dalam situasi yang mengganggu kita. Tapi ketika kita melakukan seluruh firman Tuhan, anak-anak Tuhan pasti Tuhan memberitahukan.
Kita ingat kisah Abraham. Ketika Tuhan memberitahukan tentang Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Abraham bilang, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, kau bikin bagaimana kah? Tuhan bilang, saya hitung. Kalau ada 45 orang benar, bagaimana? Saya hitung. Kalau ada 40, turun sampai kalau ada 10, saya hitung. Kejadian 18 itu. 17-18 memberi kita bagian ini. Tuhan, saya hitung. Tuhan bilang, saya hitung. Itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Ketika keponakannya Lot ada di sana, dia hendak memberitahukan, Tuhan memberitahukan bahwa saya akan musnahkan Sodom dan Gomora. Abraham ingat ada Lot. Tuhan, di sana ada saya punya keponakan, bagaimana? Dengan mulai 50 dan sampai dengan 10 orang benar. Tadi bagian yang terakhir mengantar kita pada posisi ini. Bapak Ibu saudara-saudari, jangan kita menganggap bahwa kita sekarang aman dan biasa. Tidak. Bagian gempa yang terjadi terus mengganggu kita. Kita ada di dalam 3 bagian yang Tuhan sedang izinkan. Kita tidak tahu Tuhan mau kita buat apa, atau ada kesalahan di dalam setiap kita, ataukah di dalam pemerintah dan gereja ini, sehingga Tuhan menegur kita. Marilah dari 3 bagian ini mengantar kita dari ibadah puasa yang baik dalam minggu sengsara yang pertama. Marilah kita lakukan. Kita yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan bisa menolong bangsa Israel di zaman perjanjian lama ini, pasti Tuhan menolong saya dan saudara-saudari ketika mau melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Kita hendak memberi persembahan syukur. Persembahkanlah persembahanmu kepada Tuhan dengan sukacita dan penuh syukur, sebab firman-Nya pasti digenapi. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian Rohani 56 ayat 1 sampai dengan 5, dan setiap ayat diselingi dengan instrumen penebusku disalib. Salib, aku
penat, ringanlah beban berat. Penebusku di salib, aku bekerja setia bagi Dia. Aku dibaptiskannya dalam kematiannya. Penebusku di salib, dalam maut dan hidup akan ku serahkan diriku kepadamu, Tuhan Juru Selamatku. Ayatnya yang pertama, penebusku di salib, dalam nista dan nestapa, anak Bapa, mana kuatmu teguh, mana kemuliaanmu. Penebusku di salib, Dia yang kena celaka agar aku dari laknat luputlah, hidup oleh matinya. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan persembahan jemaat pada sore hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 2 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 6 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur
dan persepuluhan dapat dilihat pada layar infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Sebagai persekutuan orang percaya, kita diundang bangkit berdiri. Kita hendak bersama-sama mengucapkan pengakuan iman secara bersama-sama dengan menyanyi dari nyanyian rohani 77 ayat 1, 2, dan 3. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku teguh, karena Bapa menentukan perjalanan hidupku. Ku percaya Yesus Kristus, Ia anak tunggal-Nya, Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, yang telah kena sengsara, mati dan ditanamkan, bangkit lalu naik ke sorga, memegang kerajaan. Ku percaya dan ku mohon Roh Kudus kesungguhan, yang mengaruniai gereja, hidup dan persatuan, usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci, beri gereja bersekutu dan percayaannya jernih. Semua orang percaya dipersilahkan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan syukur. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam perantaran kuat kuasa Roh Kudus, kami telah dituntun dan diantar dari kebenaran firman-Mu, ibadah puasa yang baik dalam minggu sengsara pertama Tuhan Yesus. Kami sangat rindu supaya setiap orang sebagai orang percaya terus mengalami kehidupan yang diperbarui, yang dipulihkan, yang dipakai dalam rencana Allah
melalui kehidupan kami dimanapun kami berada dan kami berkarya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar, dan firman-Mu akan berlalu dari kehidupan kami. Di saat ini kami berdoa, kami menyerahkan Gereja Kristen Injili di tanah Papua di dalam seluruh pelayanannya, dari arah sinode, klasis, dan jemaat-jemaat yang ada di pulau-pulau, pesisir pantai, gunung, lembah, pedalaman di seluruh tanah Papua. Di dalamnya hamba-hamba-Mu yang melayani, para pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua, syemasi, pengasuh sekolah minggu, para badan-badan pelayan unsur dan pengurus-pengurusnya, baik PKB, PW, PAM, dan PAR, alat-alat pelayanan yang dibutuhkan dalam setiap jemaat berdasarkan apa yang jemaat mau lakukan. Bapa di surga, kami juga berdoa, kami menyerahkan Klasis Sport Mumbai dan Jemaat Pengharapan ini. Di dalamnya kami yang melayani, baik para pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua, syemasi, pengasuh sekolah minggu, pengurus, baik badan pelayan tingkat jemaat maupun pengurus unsur di rayon-rayon. Bapa memberkati semua yang menjadi milik kepunyaan-Mu ini sebagai alat pelayanan dalam jemaat pribadi, keluarga, dan hari-hari hidup kami dalam menghadapi kebutuhan makan minum kami, di tengah usaha dan kerja kami, di dalam keluarga rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan umat-Mu, Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang berada di 9 rayon pelayanan, dari APO Percetakan, Klofkam Oikumene, Aspol, Diaspora SGO Ampera, dan Gajah Putih. Tuhan, semua orang-orang kekasih kami, dari yang telah lanjut usia sampai bayi-bayi, bahkan janin-janin yang ada dalam kandungan, setiap ibu yang mengandung, dari usia kandungan 0 bulan sampai 9 bulan, dan seterusnya. Tuhan yang menjaga, memelihara, dan melindungi kami, umat kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang ada di rumah-rumah, yang ada dalam sakit-sakit secara khusus, pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga. Melalui persekutuan di sore hari ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong tiap saudara-saudara kami, mereka yang terinfeksi HIV/AIDS, mereka yang ada di balik-balik terali-terali besi, baik di ruang-ruang tahanan Polsek, Polres, maupun di lapas-lapas. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan ampuni, pulihkan, dan Tuhan bawa mereka di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saat ini kami berdoa, Bapa di surga, kami menyerahkan segala harapan kami di dalam proses pembangunan fisik gedung Gereja Pengharapan Jayapura dan ruang-ruang pelayanan yang ada. Kami menyerahkan semua ini di dalam karya dan kasih-Mu ya Bapa, dan berilah segala kebaikan itu menolong kami di dalam seluruh proses ini. Tuhan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami yang telah menjawab dan memberi segala yang ada pada mereka untuk menolong jemaat di dalam proses ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan seluruh kabinetnya, seluruh jajarannya. Biarlah berkat Allah senantiasa menyatu dalam kehidupan kekasih kami. Dan lebih daripada itu, kami juga berdoa untuk semua sistem pemerintahan yang ada di Provinsi Papua, di tanah Papua, baik Papua Barat dan daerah-daerah otonomi barunya, maupun Papua dengan daerah-daerah otonomi barunya. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, baik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, baik di dalam kalangan pemerintahan di ASN maupun di TNI Polri, Bapak Pangdam, Kapolda, dan seluruh jajarannya, sampai di kampung-kampung. Demikian juga pimpinan-pimpinan LSM, lembaga-lembaga lainnya, dan juga BUMN, BUMD,
Dan kami mau berdoa untuk DPRP, DPRD, dan MRP. Biarlah semua yang ada ini dapat bekerja dengan baik. Takut akan Tuhan ada di dalam mereka, di tengah-tengah tanggung jawab di tanah Papua ini. Bapa, kami juga berdoa untuk segala konflik yang terjadi. Kami mohon ampun Tuhan, kalau hal ini terus terjadi, dan banyak orang yang tak bersalah telah dibunuh. Tuhan ampuni, sebab dosa orang yang tak bersalah akan menjadi kutuk di mana tempat di mana darah mereka tertumpah. Tuhan ampuni kami. Bapa, kami mau berdoa, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan situasi kota Jayapura sejak 2 Januari dengan adanya gempa. Tuhan, kami mau serahkan, kalau itu terjadi atas izin Tuhan karena ada kekurangan kesalahan di atas pemerintah, gereja-gereja, dan juga sampai kepada umat-Mu, Tuhan, kami mohon ampun. Tuhan, beritahukan kepada kami apa kesalahan kami. Tuhan jauh lebih tahu semua itu. Apabila bagian ini karena kerak bumi atau karena bumi sudah tua, kami pun mohon perlindungan daripada-Mu, Tuhan. Tetapi apabila bagian ini karena kuasa dan penguasa penghulu-penghulu udara ini yang mau melakukan segala kegiatan mereka, mau menunjukkan segala kekuatan mereka, maka dari mimbar Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dengan semua orang percaya yang hadir, kami minta Tuhan, izinkanlah bala tentara surgawi untuk menyelesaikan segala perkara-perkara ini, sebab di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kerom ada anak-anak Tuhan yang sedang memanggil dan yang setia di dalam panggilan pelayanan-Mu. Bapa, kami mau berdoa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami dalam berjemaat, anak-anak muda kami dalam mencari pekerjaan, mencari teman hidup. Tuhan, sungguh hari depan itu ada dan harapan mereka tidak akan hilang. Jadilah kehendak-Mu bagi anak-anak kami. Berdoa juga untuk semua anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dari yang terendah sampai dengan pendidikan yang tertinggi, baik yang ada di Jayapura dan di tanah Papua, bahkan di luar Jayapura, di luar Indonesia. Kami minta Tuhan menjadi gembala yang baik dalam memberi bimbingan, memberi ajaran dan petunjuk bagi anak-anak kami di dalam seluruh pertumbuhan dan studi mereka. Kami berdoa bagi semua warga jemaat kami yang telah diberikan pekerjaan namun saat ini berada di luar kota Jayapura, dimanapun mereka bertugas, baik di seluruh tanah Papua ini maupun juga di luar Papua. Kami minta Tuhan lindungi, jaga, pelihara, dan Tuhan berkati mereka di tiap tempat kerja saudara-saudari kami masing-masing. Saat ini hamba berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami semua sebagai orang percaya yang hadir saat ini, dengan segala persembahan yang telah kami beri. Tuhan mengenal persembahan ini. Kami memberi dari apa yang ada pada kami berdasarkan apa yang telah Tuhan berikan itu. Tuhan memberkati semua persembahan kami, dan Tuhan memberkati semua pemberian-pemberian khusus yang diberikan oleh umat kepada hamba-hamba-Mu, para pendeta, dan juga dalam pelayanan ini, bersama juga kepada janda duda, yatim-yatim piatu. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk doa dan persembahan jemaat yang menopang kami para pelayan di tengah Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan memberkati setiap keluarga dan rumah tangga. Tuhan memberkati setiap pribadi yang memberi dengan sukacita bagi pelayanan dan bagi hamba-hamba Tuhan. Di saat ini bersama dengan persembahan kami, ada 2 pribadi yang menyampaikan pengucapan syukur dan 6 pribadi yang menyampaikan persepuluhan mereka. Di tempat kemahakuasaan-Mu Tuhan memberkati, dan Tuhan kuduskan semuanya ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan juga Tuhan memberkati pribadi-pribadi yang telah memberi. Kami berdoa Bapa di sorga, kami menyerahkan kepada mereka yang mengelola, menata dan mengatur keuangan ini dari tingkat jemaat, klasis, dan di arah sinode. Tuhan memberkati semua ini. Kami akan pulang, Tuhan
jalan bersama dengan kami. Tuhan tuntun kami, Tuhan berkati kami. Tuhan memberkati pemandu pujian, Tuhan memberkati pemain organ, Tuhan memberkati multimedia, Tuhan memberkati semua pegawai gereja, Tuhan memberkati operator sound system, Tuhan memberkati semua alat-alat pelayanan yang kami gunakan. Tuhan memberkati umat-Mu yang setia dalam setiap persekutuan kami. Tuhan memberkati setiap kami di minggu pelayanan yang baru, minggu kerja, minggu hidup yang baru. Setiap orang yang hadir di dalam ibadah, setiap orang yang menerima ibadah, setiap orang yang melayani ibadah diberkati Tuhan. Bapa, kami serahkan semua ini dan bawalah kami di minggu kerja yang baru, minggu hidup yang baru, di dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini. Biarlah kami melangkah, sebab kami dituntun oleh Gembala yang baik, Gembala yang agung, Yesus Kristus Anak Allah yang hidup. Sayangilah kami semua ya Allah ya Tuhan kami. Ampunilah salah dan dosa kami. Dengar dan sahutilah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami dalam segala kerja dan karya kami, dalam segala kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Mari bersama kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 55 ayat 1 dan 2. Semua orang percaya diundang bangkit berdiri. Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota, dengarlah Tuhanku doa sembahyangku kepada sayang-Mu, ku menyerah, kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu agar tetap aku menjalani jalan ke negeri di mana Kau beri damai genap, damai genap. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dan terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dalam damai sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Dalam keadaan berdiri kita tetap memuji Tuhan dari nyanyian rohani 55 ayat 4. Jangan terpadamlah kasih-Mu. Jangan terpadamlah kasih-Mu yang betah di hatiku, agar ku bagikan banyak kesukaan bagi sekalian yang ku
Jemaat dipersilakan duduk kembali dalam saat teduh. Semua orang percaya diundang bangkit berdiri. Atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Majelis Piket Rayon Diaspora, pemandu pujian, pemain organ, multimedia, dan seluruh pegawai gereja, kami mengaturkan banyak terima kasih bagi semua orang percaya yang hadir dalam ibadah di sore hari ini. Masuklah minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Ingatlah, lakukanlah ibadah puasa yang baik. Tuhan memberkati semua orang percaya. Terimalah salam dan hormat kami semua. Shalom.